Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD, para pimpinan dan jajaran di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Khairul Ngibat SSI MSI, yang saya hormati dan saya banggakan para dosen penggerak kegiatan kuliah kerja nyata tematik KKN-TKK 2020 serta mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif peserta KKN-TKK UMAHA 2020 yang saya banggakan, dan mahasiswa yang luar biasa yang selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini, pada malam yang selalu turun hujan, tapi tidak mengurangi niatan kita untuk melakukan webinar dengan Zoom terkait dengan teknis penyusunan laporan akhir KKN-TKK dan penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 LPPM UMAHA. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, membawa kita kepada zaman yang terang benderang, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Para pimpinan, para dosen penggerak yang sangat saya hormati dan saya banggakan, serta adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai acara ini agar dapat berjalan dengan lancar, kiranya kita panjatkan rasa syukur kita dan kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara yang kita agendakan dapat berjalan dengan lancar. Salam sehat, salam sejahtera untuk peserta webinar malam hari ini dengan judul teknis penyusunan laporan akhir KKN-TKK serta penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu kiranya kami berikan waktu yang hadir sepertinya sudah siap bersama kita. Saya sapa terlebih dahulu Bapak LPPM kita, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Khairul Ngibat SSI MSI, mungkin juga Bu Ratna yang kebetulan pada malam hari ini tidak bisa hadir, dia sebagai Direktur Penelitian, yang karena memang pada malam hari ini kita juga berduka karena salah satu orang tua dari dosen penggerak kita, mungkin juga mahasiswa ada yang dibimbing oleh beliaunya, Ibu Yuka. Kita berikan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada beliau, dan beliau selalu diberikan kesabaran selama mengalami musibah ditinggalkan orang-orang yang disayang. Terima kasih kepada adik-adik semua, kiranya kita selalu berdoa dan semoga yang hadir pada malam hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Khairul Ngibat. Waktu dan tempat disilahkan.
Matur nuwun Bu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati bersama, mungkin hadir ya, barangkali hadir Bapak Rektor Universitas Maarif Representatif, para pimpinan di lingkungan UMAHA, para dekan, para kaprodi, yang terhormat Bu Direktur Pengabdian Masyarakat, Bu Dr. Ratna dan tim LPPM, para dosen penggerak yang membimbing mahasiswa KKN KK tahun 2020 dan mahasiswa peserta KKN KK yang berbahagia dan semangatnya selalu membara. Saya lihat di Instagram itu udah mulai mendm bahasanya kalau di Instagram ya, menjawil IG-nya LPPM UMAHA begitu. Kami lihat banyak kegiatan-kegiatan sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti terakhir ya 23 Desember masih ada waktu bagi program yang mungkin belum terselesaikan, monggo nanti diselesaikan agar lebih bermanfaat lagi nanti KKN-KK-nya. Pada hari ini yang kami hormati, banyak tadi sempat saya cek beberapa dosen penggerak, dosen pendamping yang sudah gabung, tapi yang mengaktifkan videonya baru Bu Titi ini ya. Bu Titi ini luar biasa, saya lihat ditampilkan videonya begitu, mudah-mudahan diikuti oleh dosen penggerak yang lain ya, videonya ditampilkan dan juga mahasiswa ya, biar seru. Kalau saya lihat di layar saya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 15 yang ditampilkan videonya, padahal ada kurang lebih 200 akun Zoom yang aktif ini ya. Mudah-mudahan tambah rame nanti. Kalau saya mungkin presentasi itu kan melihat video itu lebih semangat gitu ya, daripada melihat foto saja. Barangkali nanti yang lain diaktifkan ya videonya. Ini Ustadz Dovir juga sudah mulai mengaktifkan video ini. Jadi Bapak Ibu dan juga mahasiswa semuanya, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita sudah berkegiatan KKN. KKN ini merupakan salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Kalau hanya dosen yang melakukan, saya kira kurang maksimal begitu. Sehingga mahasiswa yang dalam hal ini adalah sivitas akademika yang kita turunkan sekitar mungkin data detailnya di Bu Lila ya, 450 lebih ya Bu Lila ya, terbagi ke dalam 45 kelompok lebih sebetulnya. Mudah-mudahan ini memberikan kekuatan bagi UMAHA untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui skema KKN. Jadi nanti satu hal yang harus kita kawal dari LPPM yaitu laporan kelompok dan juga laporan individu. Mungkin nanti akan menyampaikan Bu Lila ya untuk laporan kelompok sama laporan individu. Kemudian dari laporan kelompok itu biar tidak hanya berada di kantor LPPM ya, di lemari LPPM, maka kami nanti minta dosen penggerak, dosen pendamping untuk membantu membimbing mahasiswa membuat artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat. Sehingga nanti ketika artikel ini sudah jadi dalam bentuk draft, LPPM akan membantu untuk mempublikasikan. Jadi tugasnya mahasiswa yang dibimbing oleh dosen itu hanya draftnya saja. Nanti LPPM yang akan bantu mempublikasikan. Target kami ada sekitar 44 artikel yang akan publish nanti. Ini merupakan target yang saya kira terlalu tinggi ya Bu Lila, tapi kita coba ya, insya Allah kita bisa. Dan yang kedua juga kemarin kami punya ide di LPPM, makanya nanti silakan ditonjolkan beberapa hasil kegiatan KKN, insya Allah nanti akan kita buat buku begitu ya, buku hasil pengabdian masyarakat skema KKN ber-ISBN begitu. Nanti akan kita tampilkan produk-produk, foto-foto, apapun nanti yang bisa kita masukkan ke dalam buku tersebut, dan akan kita berikan misalnya ada tamu dari luar gitu ya, ada siapapun begitu. Nanti akan coba kita buat LPPM sebagai editor saja ya. Sebetulnya untuk kontennya ya dari laporan kelompok itu.
Jadi LPPM hanya memilih yang bagus-bagus sehingga nanti kita masukkan ke dalam buku, mudah-mudahan nanti bisa terbit di bulan Januari. Pak Ibad, mohon maaf, suaranya kurang besar, Pak. Oh, sebentar. Sekarang kedengeran Pak Samsi? Ya, sudah, kedengeran? Pak. Oh, oke. Berarti harus diginikan ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan dua luaran itu. Satu, artikel pengabdian masyarakat. Dua adalah buku ber-ISBN. Begitu. Hasil pengabdian masyarakat skema KKN tahun 2020. Begitu. Jadi itu harapan kami bersama. Mari kita saling support sehingga KKN ini menghasilkan sesuatu luaran yang tidak hanya selesai di laporan kelompok saja. Karena nanti untuk membuat artikel ilmiah itu dasarnya ya laporan kelompok. Makanya nanti Bu Lila ya akan menyampaikan bagaimana teknis penulisan laporan kelompok, baik laporan kelompok maupun individu. Saya kira itu Bu Lila, tidak panjang dari saya, hanya sebatas mudah-mudahan ini memberi semangat bagi kita semua, dosen penggerak, mahasiswa KKN, dan juga LPPM begitu ya, untuk mengawal keberhasilan KKN-KKN ini. Saya kira itu Bu Lila, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Akhirnya sekian dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibad yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan tagihan ya, dari mahasiswa yang nantinya harus mengumpulkan laporan individu, laporan akhir, dan yang luar biasa sekali. Mungkin ini berbeda dengan tahun-tahun KKN sebelumnya, yaitu terkait dengan luaran. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ibad adalah buku ber-ISBN. Buku ber-ISBN terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama pandemi. Dan itu yang harus kita wujudkan. Dan itu saya rasa hasil daripada laporan individu maupun kelompok dari mahasiswa itu sudah luar biasa sekali. Berdasarkan data yang masuk laporan individu, kira-kira hampir 90% mahasiswa sudah membuat tema-tema atau judul-judul yang mengarah pada kesehatan, pendidikan, pangan, dan yang paling banyak juga dalam masalah ketahanan ekonomi. Tetapi di satu sisi juga masih ada mahasiswa yang belum menuliskan judul. Tapi saya rasa pada minggu-minggu terakhir ini mungkin insya Allah sudah menemukan pencerahan. Selaku tim panitia hanya menyampaikan kepada ketua lembaga LPPM bahwa memang tujuan daripada malam hari ini kita undang mahasiswa adalah bagaimana membuat penyusunan laporan akhir KKN dan penulisan artikel ini secara seragam, tidak ada perbedaan. Jadi nanti kami jelaskan sistematikanya untuk laporan akhir itu seperti apa, kemudian untuk penulisan draft artikel pengabdian itu harus bagaimana. Nah, itu nanti yang kita bahas pada malam hari ini. Karena melihat kenyataan bahwa walaupun di dalam web Umaha itu sudah dicantumkan link untuk mendownload template laporan akhir, tapi saya rasa tidak semua mahasiswa itu, kalau orang Jawa itu open ya, telaten di dalam mempelajari bagaimana membuat atau menyusun laporan akhir yang sesuai. Marilah kita bersama-sama belajar untuk membuat sistematika penyusunan laporan akhir yang baik, yang sesuai, dan nantinya harapan kita bisa menambah khasanah artikel dari kolaborasi mahasiswa dan dosen penggerak. Mungkin kesempatan yang pertama kami berikan kepada Pak Ibad. Jadi ini juga ada MC, moderator gitu ya, langsung Pak Ibad ya roadshow. Bahwa kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ibad dulu, bagaimana tip-tip atau trik-trik supaya artikel yang dibuat oleh mahasiswa itu bisa publish di jurnal pengabdian pada masyarakat, ataupun hal-hal yang sederhana sekali yang mungkin mahasiswa belum mengetahui artikel itu seperti apa bedanya dengan menulis cerita atau menulis cerpen. Nah, ini kan menulis sebuah artikel dan itu kan dibutuhkan data-data yang
relevan, data-data kualitatif ataupun kuantitatif. Mungkin Pak Ibad bisa memberikan di sesi yang pertama ini, nanti kami atau saya sambung untuk sistematika laporan akhir. Bagaimana Bapak Ibad? Alhamdulillah. Oke, kalau memang saya dahulu nggih. Oke. Panjenengan dahulu Pak yang memberikan tip dan trik terkait dengan penulisan draft artikel, ya, karena memang dari pertanyaan peserta KKN masih banyak yang menanyakan, ya. Jadi bagaimana Bu ini draft artikel itu harus seperti apa? Nah, saatnya malam ini kita lihat adik-adik mahasiswa secara bersama-sama kita belajar. Dari Ketua LPPM ini sudah luar biasa untuk penulisan artikel, bisa dilihat ya adik-adik di Google Scholar gitu. Ketik saja nama Khairul Ngibad gitu, nanti akan keluar beberapa artikel yang beliau tulis baik secara nasional maupun internasional. Kepada Pak Ngibad kami persilahkan. Terima kasih Bu Lila. Kembali lagi ke saya berarti ini ya. Ini coba saya ginikan. Oke, jadi sepertinya terlalu berlebihan lah tadi Bu Lila seperti itu ya. Saya ini masih junior gitu ya. Padahal kalau saya di LPPM itu ada sih yang paling muda Mbak Nuli ya. Cuma saya di antara direktur pengabdian masyarakat sama direktur penelitian ini bisa dikatakan junior begitu ya. Cuma meskipun kita junior jangan sampai kalah dengan senior kan begitu ya. Jadi meskipun masih mahasiswa jangan kalah dengan dari dosennya begitu ya. Kita harus saling memacu semangat gitu. Mungkin saya izin share screen ya Pak Samsi ya. Ada beberapa yang saya siapkan. Desktop. Kelihatan nggih? Kelihatan. Nggih. Oke. Jadi mungkin saya enggak terlalu lama-lama lah, nanti mudah-mudahan 20 menit begitu udah selesai, nanti lebih banyak sesi sharing barangkali ya. Jadi pada acara malam hari ini untuk penyusunan artikel ilmiah ya, hasil pengabdian masyarakat. Jadi kita harus ingat bahwa artikel kita ini adalah artikel ilmiah ya. Bukan hanya sekedar artikel begitu, tapi harus ada konten ilmiahnya di sini yang merupakan hasil pengabdian masyarakat begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bagi itu ada dua nanti artikel. Satu itu adalah artikel hasil penelitian, yang kedua adalah artikel hasil pengabdian. Mohon maaf Pak Samsi, suara saya kedengeran ya Pak Samsi, Bu Lila? Dengar Pak. Oke, saya lanjut. Jadi kita harus membedakan itu. Jadi ada artikel hasil pengabdian, ada artikel hasil penelitian. Kemudian artikel ilmiah itu apa begitu ya? Jadi artikel yang ditulis dari dua hal ini yang harus kita tidak boleh lupa, minimal dua hal. Proses kegiatannya ini bersifat ilmiah, kemudian kita tulis juga mengikuti standar penulisan yang ilmiah begitu ya. Jadi tidak asal nulis artikel itu. Nanti mungkin kita akan breakdown lebih dalam. Kemudian pengabdian kepada masyarakat itu adalah, ini saya citasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru ya, nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan sivitas akademika. Berarti sivitas akademika ini ada dosen ya, ada staf mungkin ya, ada mahasiswa begitu. Jadi ini bisa menulis juga begitu ya. Bisa menulis artikel, termasuk Pak Samsi nanti juga bisa menulis artikel Pak Samsi. Nanti lembaganya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat begitu nanti untuk home-base-nya. Jadi nanti baik itu staf, baik itu dosen, baik itu mahasiswa bisa melakukan penulisan ilmiah ini begitu. Yang kegiatannya ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat beberapa hasil kegiatan KKN, ada yang membuat tadi pagi kita foto itu ada Sule misalnya, susu kedelai itu kan, ini juga untuk mensejahterakan masyarakat yang awalnya mungkin omsetnya hanya berapa ratus ribu, setelah mahasiswa bantu bisa naik omsetnya, kan begitu. Jadi kehadiran mahasiswa KKN ini dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin banyak masyarakat kita yang barangkali masih dengan COVID ini masih ogah-ogahan begitu, masih nyepelekno begitu. Nah, dengan kehadiran mahasiswa KKN nanti kita harapkan masyarakat itu bisa teredukasi begitu ya. Jadi masyarakat itu lebih cerdas dan seterusnya. Nah, ini merupakan pengabdian masyarakat sehingga nanti kita bisa tulis artikel ilmiahnya ini dari hasil pengabdian masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ini untuk template-nya, kita langsung ke template saja. Sebentar ya. Template artikel. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah template artikel ilmiah ya. Jadi yang pertama nanti harus ada judul ya. Judulnya nanti menyesuaikan dengan program kerja mahasiswa semuanya. Sebetulnya kalau nanti mau begitu, program kerja mahasiswa itu ada dua, program kelompok ini ada dua. Sebetulnya itu nanti bisa menjadi dua artikel ilmiah. Ya. Satu artikel itu untuk proker yang pertama, satu artikel untuk proker yang kedua. Sebetulnya kalau mau, tapi kalau memang tidak mau ya tidak masalah, nanti digabung saja untuk kegiatannya, dua kegiatan, dua program kerja dalam satu judul gitu. Kemudian penulisnya ini nanti silahkan dirembukan ya. Apa nanti semua mahasiswa itu ikut semuanya? Satu kelompok kan ada 10 mahasiswa. Jadi nanti penulis pertama, penulis kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh tidak begitu ya, harus mencantumkan nama dosen. Ini sebagai corresponding autornya nanti adalah dosen penggerak yang membimbing mahasiswa KKN itu. Kemudian nanti ada alamat email. Kalau bisa alamat email mahasiswa ini menggunakan email afiliasi. Kalau tidak salah, mahasiswa itu mempunyai email afiliasi student@umaha dan seterusnya. Silakan. Jadi itu akan lebih baik. Kemudian kita masuk ke abstrak di sini ya. Bagian abstrak ini sebetulnya antara jurnal yang satu dan jurnal yang lain berbeda-beda. Tetapi secara umum abstrak itu terdiri dari 200 kata, yang mana itu ada latar belakang, ya, latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil pengabdian, dan simpulan yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang singkat dan jelas. Kemudian ada 5 kata kunci ya. Kata kunci ini biasanya diambilkan dari judul begitu ya. Nanti silahkan diambil dari judul. Kemudian jangan lupa juga abstraknya selain dalam bentuk bahasa Indonesia, itu juga ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, sebetulnya pendahuluan ini nanti kita bisa ambil dari laporan kelompok yang bab 1 ya. Jika sebetulnya ini yang pas itu Bu Lila dulu ya, dari laporan kelompok baru kita breakdown ke artikel. Tapi oke. Jadi pendahuluan ini nanti diambil dari bab 1 ya. Bab 1 silakan di copy paste ke pendahuluan. Nah, jadi nanti kalau laporan kelompoknya sudah jadi, 90% artikel ilmiah sebetulnya sudah jadi. Tinggal nanti dipilih saja yang bagus-bagus begitu. Jangan semua laporan kelompok dimasukkan ke artikel. Karena artikel ilmiah itu biasanya
dibatasi oleh halaman ya, maksimal biasanya 10 halaman saja. Nah, pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat pengabdian sesuai dengan tema ya. Kemudian yang tidak boleh tidak dilakukan harus mengungkapkan permasalahannya. Jadi mahasiswa membuat program kerja itu tentu ada permasalahan. Makanya di laporan kelompok itu ada namanya eh, beberapa masalah yang terjadi gitu dan solusinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa disampaikan di bab pendahuluan. Kenapa mahasiswa harus membuat kegiatan masyarakat, kegiatan pengabdian masyarakat itu disampaikan di pendahuluan begitu ya. Kemudian untuk metode ya, metode pengabdian ini biasanya banyak macam ya. Ada yang penyampaian pelatihan misalnya ya, kemudian ceramah bisa, kemudian pendampingan bisa, kemudian difusi efek bisa, dan seterusnya. Silakan nanti ditulis di bagian pengabdian, metode pengabdian gitu. Mungkin nanti tak tunjukin punya saya barangkali biar ada gambarannya. Kemudian jangan lupa waktu dan tempat pengabdiannya. Jadi kalau mahasiswa KKN selama 1 bulan pengabdiannya dan tempatnya silakan disebutkan nanti ya. Kemudian metodenya dan rancangannya nanti juga disebutkan. Nah, kemudian untuk hasil ya, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini biar bersifat ilmiah begitu ya. Karena kan hasil pengabdian masyarakat ini kan apa ya, bukan hasil penelitian sehingga kadang masih diragukan sifat keilmiannya, tetapi sebetulnya bisa kita melakukan hasil analisa. Misalnya di dalam hasil dan pembahasan itu selain nanti foto-foto yang ditampilkan itu nanti bisa dianalisa. Misalnya ada kegiatan yang mahasiswa KKN itu ingin meningkatkan pengetahuannya masyarakat. Silakan nanti dicek ya, dilakukan post test misalnya ya, ada pre-test, ada post test sehingga nanti ketahuan. Oh, ternyata pengetahuannya meningkat ya. Oh, ternyata keterampilannya meningkat, kesehatannya meningkat dan seterusnya begitu. Ini untuk mitra yang non produktif. Mitra non produktif itu apa? Mitra non produktif itu adalah mitra yang tidak fokus ke ekonomi ya, tidak untuk omset maupun income-nya. Ya hanya masyarakat misalnya dalam bidang kesehatan begitu ya. Itu atau sosial begitu ya. Itu adalah mitra yang non produktif ekonomi. Tapi kalau mitranya yang produktif ekonomi itu misalnya UMKM begitu ya dan seterusnya, itu nanti indikatornya lebih banyak lagi ya. Misalnya selain pengetahuan, keterampilan yang meningkat, bisa jadi kualitas produknya meningkat ya. Jumlah produknya meningkat. Jenis produknya meningkat. Kapasitas produksinya meningkat. Nah, aset omset meningkat. Itu silakan nanti dilakukan sebuah analisis yang mana ketika mahasiswa belum ber-KKN itu seperti apa jumlah produknya. Setelah ber-KKN seperti apa jumlah produknya. Tentu harapannya akan mengalami peningkatan sehingga benar-benar kehadiran mahasiswa itu memberikan manfaat terhadap mitra itu gitu ya. Kemudian simpulan ini berarti disampaikan saja nanti capaian programnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa itu terkait program kerja yang sudah dilakukan ya kepada mitra itu. Kemudian jangan lupa juga disampaikan ucapan terima kasih ya di sini, kemudian daftar pustaka. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa karena ini adalah artikel ilmiah, maka nanti harus ada referensi ya. Referensi itu bisa muncul di pendahuluan. Referensi bisa muncul di metode. Referensi juga bisa muncul di hasil dan pembahasan. Jadi silahkan nanti menyajikan referensi-referensi atau rujukan yang nanti bisa dipakai untuk penulisan artikel ilmiah. Gitu. Mungkin itu yang untuk template-nya ya, template artikel ilmiahnya seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Oke, ini tadi sebetulnya
yang saya sampaikan tadi seharusnya itu Bu Lila dulu baru saya begitu. Jadi sebetulnya hulunya itu adalah laporan KKN kelompok. Hilirnya adalah artikel ilmiah ya. Bab 1 ada pendahuluan itu berisi analisis situasi dan permasalahan mitra. Itu ya kalau di artikel ilmiah jadi pendahuluan ya. Kemudian bab 3 ya, metode pelaksanaan itu ya jadi metode pengabdian. Bab 4 hasil kegiatan KKN PKK itu menjadi hasil dan pembahasan di artikel ilmiah. Kemudian bab 5-nya menjadi simpulan dan saran. Daftar pustaka. Jadi kalau laporan kelompok KKN-nya selesai, ya otomatis artikel ilmiah juga bisa dikatakan sudah selesai ya. Tinggal sedikit meracik saja begitu. Ditambah dengan referensi-referensi yang memang dibutuhkan. Oke, ini mungkin saya tampilkan contoh pengabdian artikel ilmiah hasil pengabdian. Sebentar ya. Oke. Jadi ini merupakan salah satu contoh hasil pengabdian masyarakat, kemudian kita tulis menjadi artikel ilmiah. Sama ya kayak tadi, ada judul, ada penulis, ada afiliasi ya, Universitas Maarif Hasyim Latif, kemudian ada email, kemudian ada abstrak begitu. Ada beberapa jurnal yang dibalik ya, misalnya abstrak yang dalam bahasa Inggris di atas, yang di bawah itu bahasa Indonesia. Nah, itu nanti tugasnya LPPM yang membuat pola itu menyesuaikan jurnal yang akan kita tuju. Kemudian ini ada kata kunci, ada pendahuluan. Ini yang saya maksud dengan sitasi tadi ya. Misalnya saya ngomong tentang Markisa di sini. Markisa bla 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 bla. Kalau ini memang bukan hasil pemikiran saya mengambil referensi dari jurnal lain atau referensi orang, ya harus saya menggunakan sitasi di sini. Satu, kita cek satu itu apa? Nah, ini sumbernya ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu sumbernya atau rujukan saya. Kemudian saya ngomong tentang buah marisa bla bla. Nah, itu juga ada citasinya, ada referensinya. Jadi kalau bisa di pendahuluan ini jangan hanya jangan hanya tulis, tidak ada referensi. Silahkan ditambahkan dengan referensi sehingga nanti bersifat artikel ilmiah begitu ya, bukan hanya artikel biasa barangkali. Kemudian disampaikan masukkan juga foto-foto silakan ya. Kemudian untuk metode pelaksanaannya di sini saya sebutkan mulai dari tempatnya di mana begitu ya, bulannya kapan begitu, kemudian metodenya seperti apa. Di sini metodenya mulai dari persiapan, itu misalnya pembuatan slide presentasi, lembar observasi dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaannya itu membutuhkan LCD proyektor dan sebagainya, materi dan sebagainya. Ini disebutkan di metode pelaksanaan gitu ya. Seperti apa. Kemudian hasil dan pembahasan ini silakan, memang harus ada foto-foto ya, itu yang penting ya. Jadi foto kalau memang mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat silakan disampaikan di sini ya. Kemudian dibahas. Kalau ada hasil-hasil yang lain, misalnya modul atau video, silahkan dibuat link aja, bisa Bitly ya mungkin dan lain ya, dan sebagainya. Kemudian di sini ini yang saya maksud dengan hasil analisis tadi bisa sampaikan dalam bentuk tabel ya seperti ini. Kemudian simpulan ya nanti disimpulkan apakah pengabdian masyarakat kita itu memberi dampak atau tidak, nanti bisa disampaikan di simpulan. Dan saran, nanti saran kegiatan selanjutnya seperti apa, sehingga pengabdian masyarakat itu bisa terus berlanjut ya, tidak berhenti. Nah. Oke, saya kira itu untuk contoh, nanti kita lebih banyak sharing aja barangkali ya, Bu Lila ya. Ini mungkin yang terakhir sebelum saya akhiri, hal-hal yang paling penting dalam membuat artikel ilmiah itu satu, ada yang dinamakan dengan teknik parafrase ya.
teknik parafrase itu bisa menggunakan sinonim. Kemudian bisa mengubah kalimat pasif ke aktif. Nanti insya Allah dosen penggerak sudah luar biasa lah ya. Jadi nanti mahasiswa bisa tanya ke dosennya bagaimana cara membuat teknik parafrase. Kemudian kami sarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi nanti untuk citasinya, rujukannya itu tidak membuat manual, tapi nanti menggunakan aplikasi Mendeley. Dan kami usahakan tolong dicek plagiasi kalau bisa ya, kalau bisa di bawah 30%. Sehingga nanti LPPM itu tidak terlalu banyak mengubah begitu ya. Kalau di atas 30 atau bahkan 50%, nah nanti kita memerlukan waktu untuk memperbaiki sehingga nanti lama untuk publikasinya. Dan ini yang terpenting, harus mencantumkan nama dosen pembimbing atau penggerak sebagai corresponding author, sehingga nanti kegiatan pengabdian masyarakat gerak ya untuk Javanya dan lain sebagainya. Saya kira itu mahasiswa semuanya, para Bapak Ibu dosen penggerak, selamat bekerja. Terima kasih. Mungkin kalau ada semuanya, terima kasih. Kalau diskus, Bu Lila, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibad. Jadi adik-adik mahasiswa yang kami hormati dan banggakan, semoga masih tetap semangat malam ini karena masih ada satu sesi yang tidak kalah penting, yaitu teknik penyusunan laporan akhir KKN-TKK. Jadi kami membuka pertanyaan, jadi nanti kami gabung dulu. Jadi mohon izin Pak Ibad, biar langsung materi ini tersampaikan secara runut begitu, karena tadi memang harusnya saya tampil yang pertama, tapi tidak menjadi masalah. Jadi tadi untuk tampilan pertama adalah penulisan artikel terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan materi penyusunan laporan akhir. Jadi kalau adik-adik ada masalah, ada pertanyaan, silakan tuliskan di chat. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan nanti kami akan menjawab pertanyaan dari adik-adik semua. Mohon izin, ini karena posisi kami ada di lantai 3 gedung A, sepertinya suaranya kok tidak jelas menurut saya. Mungkin bisa dicek Pak Ibad. Jelas, bolehlah. Di Tawang Sari jelas, Bu. Baik. Oh, okay. Terima kasih. Baik. Halo, Assalamualaikum. Ji, Alhamdulillah. Salam. Oke, Alhamdulillah. Oke. Baik adik-adik mahasiswa yang sangat saya hormati dan saya banggakan, para dosen penggerak yang hadir pada malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya mendampingi adik-adik mahasiswa. Baik, kami lanjutkan paparan yang kedua, yaitu terkait dengan teknis penyusunan laporan akhir KKN-TKK 2020.
Bisa terlihat di layar untuk slide-nya. Nah, bisa boleh lah. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sangat saya hormati, serta dosen penggerak yang kami banggakan. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan teknis penyusunan laporan akhir KKN-TKK tahun 2000. Sebenarnya untuk laporan kelompok KKN-TKK 2020 bisa diunduh di website LPPM Umaha di www.lppmumaha.ac.id, dan insya Allah adik-adik semua sudah melihat dan bahkan mengunduh melalui link yang telah kami informasikan. Kemudian dalam kelompok ini ada yang harus dicermati. Jadi dalam penulisan judul itu ketentuannya adalah menggunakan huruf balik dengan font 14 jenis Times New Roman. Jadi ini perlu diperhatikan karena supaya nanti keragaman dalam penulisan, kami harapkan adik-adik mahasiswa bisa mencermati terkait dengan sistematika dari penyusunan laporan ini. Kemudian yang kedua adalah logo kampus Umaha dan logo KKN bisa ditampilkan. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting adalah nama dosen pendamping atau dosen penggerak beserta IDN atau nomor induk dosen. Jadi adik-adik harus menanyakan kepada dosen pendamping atau penggeraknya berapa nomor NID-nya. Kemudian disertai dengan nama-nama mahasiswa yang ada dalam kelompok yang sudah kami bagikan, beserta fakultas dan nomor NIM-nya mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah halaman keabsahan. Yang jelas format-format ini sudah ada di dalam link yang ada di web LPPM, hanya untuk judul itu mungkin belum dituliskan, hanya judul saja. Nah, maka dari itu untuk keseragaman kami mengharapkan judul ini harus ditulis di dalam huruf balok dengan font 14. Dan saya kira judul harus sudah di ACP atau disetujui oleh dosen pendamping atau dosen penggeraknya. Jangan sampai judul yang Anda kumpulkan nanti belum mendapatkan tujuan. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan teknis penulisan, seperti apa yang disampaikan oleh tadi ya, bahwa semua yang ada di dalam slide ini terkait dengan penulisan, ini nantinya sangat diperlukan di dalam Anda buat draft artikel. Jadi buatlah penulisan mulai bab 1 sampai penutup itu sebaik mungkin sesuai dengan template dan menggunakan bahasa yang benar, dan mungkin juga disebutkan oleh dosen penggerak. Untuk yang pertama yang kita jelaskan yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada analisis situasi dan yang kedua ada permasalahan mitra. Jadi nanti juga saya sampaikan cara membuat situasi itu seperti apa, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian bab yang kedua yaitu solusi permasalahan, yaitu permasalahan mitra. Mitra dalam hal ini bisa mitra
yang produktif ataupun yang non produktif. Produktif seperti apa, non produktif seperti apa tadi sudah disinggung Pak Ibat. Kemudian karena KKN TKK kita berbasis pada keluarga dan kampus, maka mitranya, kalau keluarga ya berarti keluarga itu sendiri, atau di dalam rumah itu sendiri. Kemudian yang pernah saya sampaikan, keluarga itu bisa jadi keluarga yang utuh dari rumah masing-masing, bisa jadi tetangga yang berdekatan, ya, atau mungkin karena tinggal di rusun atau di kos, ya tetangganya ya sebelahnya, atau mungkin yang berdekatan, ya itu juga bisa dikatakan tetangga. Kemudian lingkungan kampus itu juga tidak kalah penting sebagai mitra dalam pelaksanaan KKN TKK. Jadi jangan dihilangkan karena kita KKN TKK itu dari keluarga dan kampus berbasis kompetensi. Maka dari itu mitra yang menjadi sasaran objek KKN TKK adalah keluarga dan kampus. Kemudian di bab 2 juga tidak kalah penting adalah bagaimana adik-adik mahasiswa memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi ada permasalahan berarti ada solusi yang ditawarkan. Kemudian di bab 3 atau metode pelaksanaan kita mencakup bagaimana persiapan di dalam pelaksanaan, kemudian ada monitoring dan ada evaluasi. Kemudian di bab 4, di bab hasil kegiatan, itu bagaimana program KKN TKK ini ditunjukkan melalui foto-foto kegiatan, kemudian dampak hasil program, kemudian program KKN TKK yang tidak terlaksana. Seandainya ada program yang tidak terlaksana, kendalanya itu seperti apa. Kemudian bagaimana solusi, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini harapannya adalah keberlanjutan atau sustainable, bagaimana hasil daripada atau produk KKN TKK bisa dilanjutkan, tidak hanya berhenti pada masa 30 hari yang telah dilalui oleh adik semua. Kemudian luaran, itu baik berupa video, ya, kemudian ada juga yang lain, mungkin ada gambar adivasi, karya digital, dan yang tidak kalah penting adalah satu draft artikel yang siap publish ke jurnal. Walaupun tadi kalau kita melihat tugas individu saja itu sudah kurang lebih 450 lebih artikel yang bisa kita publish kepada jurnal pengabdian masyarakat. Jadi kita punya bank artikel dari laporan individu saja sekitar 450 artikel. Tetapi dengan judul yang bermacam-macam dan bisa kita kelompokkan, insya Allah nantinya di LPPM itu sudah punya Pak Ibat bank judul-judul artikel dari adik-adik mahasiswa. Belum dari luaran kelompok. Jadi mungkin banyak sekali judul-judul yang sangat menarik, yang siap untuk dipublikasikan bersama. Kemudian penutup ada kesimpulan dan saran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lampiran. Nah, di dalam lampiran ini ada jadwal kegiatan. KKN kita mulai tanggal pembekalan 23 November dan insya Allah akan diakhiri kegiatan tersebut tanggal 24 November. Dan nanti ada jadwal juga terkait dengan presentasi hasil akhir produk dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 dan 27 bulan Desember. Jadi adik-adik nanti selama 2 hari itu akan presentasi hasil, karena kalau kita lihat itu ada 45 kelompok. Sehingga akan kita bagi menjadi 2 hari, jadi nanti kita hitung durasinya, ini masih menjadi agenda kami, belum kita finalkan, tapi harapannya adik-adik sudah punya gambaran, beserta dosen penggeraknya. Nanti pada tanggal 26 dan 27 Desember, kita akan seminarkan hasil dari mahasiswa, dan harapannya hasil-hasil kegiatan itu adalah yang bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita, kampus Umaha dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan itu sudah kami list beberapa kelompok yang kiranya bisa dilanjutkan kegiatan tersebut, dan harapannya memenuhi
produk-produk yang memang urgent untuk segera kita buat, kita produksi yang lebih banyak dari hasil-hasil hasil karya mahasiswa. Bisa jadi dari hand sanitizer dengan bahan alami, dengan bahan yang menggunakan non-alkohol, kemudian ada yang menggunakan alkohol, kemudian ada yang membuat masker, kemudian ada yang membuat susu kedelai untuk meningkatkan imun, kemudian ada yang membuat poster-poster. Jadi sudah kami list nama-nama dari kelompok mahasiswa yang insya Allah itu akan siap ditampilkan, dan mohon dukungannya tanggal 19 itu juga salah satu hasil produk mahasiswa terkait dengan webinar tema 2 yaitu bidang pendidikan. Nah, terkait dengan jadwal kegiatan ini, adik-adik mahasiswa mulai dari tanggal 30 November sampai ini ya, kurang beberapa minggu lagi KKN akan segera diakhiri. Itu harapan kami punya jadwal kegiatan yang sudah dilakukan dan itu dijadwalkan ya. Jadi kita punya bukti bahwa adik-adik telah melakukan kegiatan individu ataupun kelompoknya sesuai dengan jadwal yang adik-adik buat sesuai dengan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah tidak kalah penting adalah harapan kami ada peta lokasi kegiatan dari kelompok KKN TKK. Seperti yang kami lihat kemarin adik-adik memposting di Instagram, ini yo KKN itu. Nah, itu ada yang lucu-lucu sekali gitu. Maksudnya apa? Tidak tahu itu tempatnya di mana, tapi sepertinya itu berdiskusi dengan objek sasaran. Nah, jadi lokasinya di mana? Kita juga perlu tahu. Lokasi yang membutuhkan sumbangsih dari institusi, sumbangsih dari kolaborasi adik-adik dan mahasiswa itu di mana tempatnya. Harapan kami juga ada peta lokasi kegiatan. Misalnya saya mengambilnya di desa Ngelom. Nah, desa Ngelom itu kan juga luas. Nah, di mana, di RT berapa, RW berapa. Nah, ini lihat saja di Google Map ya. Jadi peta lokasinya di mana, titik yang menjadi sasaran untuk objek kegiatan adik-adik. Kemudian ada foto dan gambar, ya, jangan lupa setiap kegiatan harus terdokumentasikan dengan baik. Nah, kemudian ada foto kegiatan, barangkali ya adik-adik telah melakukan kegiatan daring sendiri, ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat luar atau kepada siswa atau siapapun melalui kegiatan daring dengan Zoom misalnya atau dengan Google Meet atau bersama terserah, tetapi di sini juga harus disertakan foto kegiatan secara online karena memang kita masih berbasis online dan offline. Nah, online-nya ini mana buktinya online-nya? Nah, inilah yang harus ditampilkan di dalam foto kegiatan daring. Baik secara persiapan untuk kegiatan daring seperti apa? Mungkin memberikan undangan secara online. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Ada fotonya, foto pada saat di ruang Zoom-nya. Kemudian presentasi, siapa yang hadir di dalam kegiatan secara daring itu. Sosialisasi itu dihadiri oleh siapa? Saya mengundang ibu-ibu PKK mungkin atau UMKM, ini ada bukti bahwa yang hadir itu ada di dalam foto kegiatan tersebut. Kemudian ada artikel, ya, mungkin adik-adik sudah mempublish artikel tersebut di media massa. Nah, di koran situs online. Ya, itu perlu kami ketahui bahwa itu juga termasuk salah satu luaran dan bisa dikirimkan linknya. Jadi tidak hanya via YouTube atau Instagram, tetapi kami juga memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyampaikan kegiatan tersebut bisa melalui media massa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam pembuatan laporan ini disusun dengan layout, ya, ini top, left, and bottom. Jadi top 4 cm, left 3,5, bottom 3 cm. Saya pikir tidak ada masalah ya, tetapi hal sepele ini itu juga sepertinya perlu kami sampaikan agar ada keseragaman. Kemudian font Times New Roman, ya mungkin karena mengerjakannya itu dibagi, ada yang bab 1 siapa, kemudian bab 2 siapa, nah akhirnya tidak sama pada saat
mengumpulkan, satunya Time New Roman, satunya Arial ya, tidak diedit dan sebagainya. Nah, itu harus mengalami proses pengeditan dan diketahui oleh dosen penggeraknya. Kemudian ukuran 12 dan line space-nya 1,5 atau spasi 1,5. Baik, nah sekarang sistematika laporan akhir ya, halaman cover ya, jadi sudah ada ini sebenarnya, tapi susunannya harus seperti ini. Halaman cover itu seperti yang ada pada template yang ada di web LPPN. Jadi adik-adik bisa lihat sendiri halaman cover, nanti kemudian kita sepakati soft cover itu berwarna hijau. Jadi nanti di soft cover yang berwarna hijau ya Pak Ibad ya. Halo? Yang berwarna hijau, hijau itu segar, hijau itu natural, kemudian kita mencintai alam semesta. Nah, harapannya adalah hijau itu hubungannya dengan kehidupan alam semesta. Kemudian halaman pengesahan, nah ini tidak kalah penting. Jadi sudah membuat bagus, halaman pengesahannya lupa tanpa tanda tangan. Nah ini juga tidak boleh sampai terlewat. Jadi halaman pengesahan ini harus disahkan oleh dosen penggeraknya. Jadi dosen penggerak memberikan tanda tangan kepada dua kelompok yang sudah terjadwal gitu, dan mudah-mudahan tidak ada kendala di tanggal 24 November insya Allah sudah tertandatangani semua oleh Bapak Ibu dosen penggerak. Kemudian ketiga ada ringkasan ya, ditulis dengan spasi 1 dan maksimal 500 kata. Kemudian ada kata pengantar ya, kata pengantar itu ya yang biasanya dibuat, tetapi di sini ada ucapan terima kasih, ini juga ada di kata pengantar ya. Kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen penggerak yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing tanpa lelah dan sebagainya, perlu juga disampaikan. Kemudian ada daftar isi, kemudian jika ada daftar tabel atau daftar gambar juga kami persilahkan urutannya. Kemudian ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini bisa jadi materi pelatihan ya. Tadi karena saya melihat apa yang sudah diskusi itu memberikan sosialisasi misalnya bidang kesehatan. Buktinya apa? Memberikan langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun kepada anak-anak sekolah dasar misalnya. Nah, ini kan ada materi tentunya dalam proses sosialisasi. Nah, itu juga dilampirkan materi pelatihannya yang diberikan. Dengan apa materi pelatihan terserah, misalnya PPT-nya disertakan sekalian ya. Juga bagus. Kemudian misalnya membuat poster-poster ya dipersilakan dan ini disertakan di dalam lampiran. Kemudian ada materi pretest atau posttest yang disampaikan oleh Pak Ibad tadi, ini disampaikan dalam lampiran. Misalnya adik-adik sudah membuat topik atau tema yang bagus, misalnya kesehatan. Katakanlah bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk siswa sekolah dasar. Nah, ini harapannya sebenarnya kalau kita harus tahu ya, setelah ada pelatihan atau setelah diberikan sosialisasi ini ada peningkatan apa tidak, ada dampak yang perubahan tidak terhadap sasaran. Nah, ini bagaimana kita bisa menilainya? Nah, salah satu indikatornya kita bisa memberikan, kalau memang pretestnya Bu, saya itu kelupaan, tidak pakai pretest, nah, tapi saya akan mengadakan posttest karena memang ketahuannya baru sekarang Bu, bagaimana penilaiannya ya. Monggo silahkan ya. Tapi sebenarnya ada pretest dulu. Jadi sebelum dilakukan sosialisasi cara-cara misalnya tadi mencuci tangan itu sebenarnya sudah diketahui apa sih tujuan mencuci tangan itu. Bagaimana kalau tidak mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian ada 7 langkah di dalam mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam soal-soal pretest atau posttest. Nah, kemudian soal-soal ini seperti apa? Apakah setelah itu dibiarkan begitu saja? Nah, itu adik-adik bisa belajar dari statistik. Ya. Bagaimana mengolah data, ada sasaran, kemudian ada data, mungkin yang menjawab betul itu berapa, nilai berapa, itu bisa dibuat, sehingga nanti akan muncullah diagram lingkaran, berapa persen yang menjawab benar,
berapa persen yang dalam artian bukan benar, tapi misalnya kita spesifikkan ternyata adik-adik itu paham terhadap cara mencuci tangan yang benar dengan menggunakan apa. Terus bisa dibuat diagram. Jadi misalnya jarang, kurang, atau mungkin tidak pernah sama sekali. Nah, apalagi di masa pandemi ini banyak faktor-faktor mungkin tidak hanya mencuci tangan, bisa jadi faktor-faktor yang lain ya, misalnya gosok gigi atau kebersihan kuku. Misalnya adik-adik mengambil tema PHBS, karena saya lihat juga pada saat sharing-sharing itu tema-tema kesehatan banyak sekali ya. Nah, tapi harapan kami di sini ada dampak. Nah, indikatornya adalah tadi ya, ya paling tidak kita bisa membuatkan soal diberikan kepada sasaran. Kalau misalnya sasarannya sekolah dasar ya ada hadiah mungkin kalau menjawab dengan benar atau bisa mengikuti ya langkah-langkah cara mencuci tangan benar itu seperti apa. Nah, pada sesi evaluasi yang terakhir ternyata hafal seluruh langkahnya. Nah, ini apa hadiah yang didapatkan atau reward. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk dari lampiran yang bisa disertakan. Kemudian kuesioner tadi macam-macam ya, kalau itu terkait dengan bidang pendidikan, mungkin bidang UMKM yang tadinya itu tidak meningkat, sekarang penjualannya semakin meningkat, pesannya semakin meningkat karena bungkusnya, wadahnya, brandingnya sangat bagus, luar biasa sekali perharinya. Nah, ini juga instrumen kuesionernya bisa dibuat ya, mumpung masih ada waktu, itu harapan kami. Kemudian ada daftar hadir peserta. Pada saat adik-adik itu memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan, nah harapannya yang hadir itu siapa? Siapa saja yang hadir? Tentunya mahasiswa. Kemudian dihadiri oleh siapa? Sehingga kita tahu bahwa sasaran itu pas. Misalnya sekolah dasar ya berarti anak-anak sekolah dasar. Kemudian kalau untuk umum, nah ini siapa saja yang hadir? Karena kita juga melihat berapa sampel atau subjek sasaran yang dibuat dalam kegiatan tersebut. Kemudian, nah ini ya, mungkin tadi bingung ya, analisis situasi itu isinya apa sih dalam analisis situasi? Nah ini coba saya buatkan di sini dalam analisis situasi atau di bab 1 yaitu dalam analisis situasi terdapat apa? Jadi fardhu ain ya di dalam analisis situasi, karena ini juga model laporan pengabdian masyarakat itu yang sedikit berbeda dengan model penelitian. Salah satunya adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi itu apa yang harus ditampilkan di dalam pembuatan analisis situasi? Yang pertama adalah potret profile atau gambaran situasi. Jadi gambaran situasi atau profil daripada mitra, kondisi mitra sebelum dan bisa jadi sesudah dilakukan kegiatan. Jadi di sini diperjelas ya, misalnya mitranya siapa? Mitranya adalah keluarga. Jadi ceritakan keluarganya, rumahnya di mana, jalan apa, kemudian bersebelahan dengan apa. Nah, yang jelas kondisi potret profil ini ya, kalau memang misalnya dulu pada saat KKN di sebelum pandemi mungkin lebih luas ya untuk membahasnya, karena kita orientasinya berbasis desa mitra, sehingga luas sekali. Misalnya adik-adik mengambil di desa A, nah ini desa A ini bisa diceritakan sangat luas sekali untuk analisis situasinya. Nah sekarang karena mitranya spesifik untuk kampus dan keluarga, ya ceritakan apa adanya di dalam potret profile untuk analisis situasi. Kemudian mitra dalam hal ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita orientasi subjek sasaran adalah keluarga dan kampus, maka yang menjadi mitra adalah lingkungan keluarga, domisili, jadi lingkungan keluarga adik-adik mahasiswa setempat, atau domisili, atau rumahnya masing-masing, ya, atau tetangga yang dekat rumah, ya, atau yang terakhir lingkungan kampus. Ya, lingkungan kampus ini banyak sekali. Misalnya adik-adik mengambil mitra. Mitranya siapa? Mitra di fakultas atau prodinya masing-masing. Nah, bagaimana mungkin dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian pangan atau ekonomi. Nah, ini bisa
juga di lingkungan kampus, ini berkaitan dengan prodi atau fakultas masing-masing. Kemudian yang ketiga tadi diperkuat dengan foto-foto, jelas ya. Jadi sebelum ada kegiatan, sebelum diberikan pelatihan itu seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Kemudian identifikasi perumusan permasalahan. Nah, ini juga ada di dalam analisis situasi. Jadi adik-adik membuat judul, sebenarnya sebelum membuat judul itu dianalisis dulu permasalahannya seperti apa. Ada beberapa permasalahan yang ada di dalam suatu sasaran. Nah, kemudian dari berbagai permasalahan itu muncullah nanti judul-judul yang bisa dibuat untuk kegiatan. Kemudian yang terkait permasalahan yang menjadi fokus kegiatan. Jadi karena mungkin permasalahannya sangat banyak, 10 permasalahan gitu. Nah, yang menjadi fokus saja pada kegiatan itu apa? Nah, itu ditampilkan pada analisis situasi. Kemudian selanjutnya ada di bab 2 yaitu solusi permasalahan. Jadi tadi di bab 1 ada analisis situasi, juga ada identifikasi perumusan masalah. Di bab 2 ada masalah, ada solusi yang ditawarkan. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Jadi tadi di analisis situasi ada permasalahan, di list permasalahannya apa saja, mungkin karena ada 2 tema ya bisa 2 atau 4 ya, karena kalau masing-masing tema 2 permasalahan karena adik-adik itu harapannya bukan harapannya wajib mengambil 2 tema dari 4 tema yang kami tawarkan, berarti minimal ada 4 permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, ini di solusi permasalahan ada solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra, diuraikan secara sistematis. Nah, solusi permasalahan memuat program pokok atau unggulan. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya minimal itu permasalahannya 2 dalam satu program, karena adik-adik harus mengambil 2 program unggulan, maka permasalahan ya masing-masing 2, berarti ada 4 permasalahan. Nah, kemudian dari permasalahan, solusi yang ditawarkan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan, kita juga bisa menampilkan kalayak sasaran. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kibat juga bisa disampaikan di sasaran. Sasarannya itu mitra non-produktif atau mitra yang produktif. Kalau mitra non-produktif itu indikatornya adalah pengetahuan meningkat, keterampilan meningkat, kesehatan meningkat, pendapatan meningkat, pelayanan meningkat. Ya, jadi mitra non-produktif ini bisa jadi anak-anak sekolah dasar itu mitra non-produktif ya. Kemudian ibu-ibu PKK, posyandu itu mitra yang non-produktif. Tetapi kalau mitra yang produktif itu tidak hanya pengetahuan, keterampilan, kualitas produk juga harus meningkat, jumlah produknya harus meningkat, kemudian jenis produknya meningkat, kapasitas produknya meningkat, berhasil melakukan pemasaran, misalnya tidak hanya di satu tempat, tapi bisa menjangkau keluar pulau, bisa dikirim, diekspor. Nah, kemudian jumlah asetnya meningkat, aset dan omsetnya juga akan meningkat. Nah, itu untuk yang mitra yang produktif. Nah, ini bisa disebutkan di kalayak sasaran. Boleh memilih, ya, boleh memilih yang produktif ataupun yang non produktif. Kemudian keterlibatan mahasiswa. Nah, keterlibatan mahasiswa ya keterlibatan adik-adik di dalam pelaksanaan ini seperti apa? Diperjelas. Kemudian ada realisasi pemecahan masalah. Seperti apa dari solusi-solusi Dari ada permasalahan, ada solusi, dan sekarang cara memecahkannya. Kemudian yang tidak kalah penting dari metode pelaksanaan ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi ya. Jadi sudah sejauh mana kegiatan itu bisa dilaksanakan, dievaluasi, dimonitoring. Nah, kemudian nanti di hasil, karena ini berkaitan antara bab 3 dengan bab 4. Jika seandainya di dalam metode pelaksanaan itu masih ditemui kendala atau belum terjadi peningkatan, nah ini masuk di bab 4. Ya. Jika ada kendala, apa kendalanya yang dihadapi? Kemudian solusi dari program yang tidak terlaksana. Bisa jadi program ini tidak berhenti di sini, tetapi solusinya itu akan dilanjutkan di kemudian.
Jadi keberlanjutan atau rekomendasi program kegiatan. Jadi ada keberlanjutan atau rekomendasi dari kegiatan yang belum ditemukan atau ada kendala di dalam pelaksanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan alam semesta. Kita buka, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Boleh raise hand ataupun menuliskan di chat room. Kami akan siap menjawab pertanyaan dari adik-adik semua, atau mungkin dari dosen penggerak yang punya usulan, punya ide-ide, monggo kami persilahkan. Mungkin sebelumnya, sekarang waktu menunjukkan pukul 20.44, jadi kurang lebih nanti 9.15 kita akan akhiri kegiatan teknik penyusunan laporan akhir dan penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat. Kami persilahkan adik-adik dan Bapak Ibu dosen penggerak, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin operator bisa dibantu siapa yang rasen, dan ini adalah kesempatan kepada adik-adik semua untuk bertanya, untuk sharing ya kendala-kendala, permasalahan yang mungkin masih dihadapi. Kami persilahkan. Bu Lila. Bu Lila. Nah ini ya, saya bacakan ada di chat terkait dengan warna cover untuk individu. Jadi langsung saja kita sepakati di sini, laporan individu dengan cover berwarna biru. Halo? Bisa dilanjutkan? Pak Ibat? Bu Lila. Ya, Silakan mahasiswa ya yang mau bertanya. Monggo. Kita sharing saja ya, Bu Lila ya. Ya. Ini untuk Sudah paham mungkin Bu Lila ya. Halo? Ya Bu Lila. Halo. Kedengeran nggih? Dengar Pak Ibat. Dengar. Monggo Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ya, masih ada waktu 13 menit. Kami persilahkan dengan menyebutkan nama dan pertanyaan kepada siapa. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, Bu Lila. Ini kayaknya sudah paham nih Bu Lila semuanya. Mungkin nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah ya. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti langsung action ya. Atau bingung gitu ya, antara sudah paham atau bingung gitu kan, apa yang mau dikerjakan gitu. Bingung apa yang mau dikerjakan.
Ya, karena ada laporan individu, laporan kelompok, ada 2 judul, ada 2 permasalahan. Nah, itu mungkin mereka masih, ya sudah sih, mungkin tinggal menyusun aja mungkin. Ini Bu Lila ada yang tanya Bu, untuk artikel ilmiah dari 2 program yang dipilih berarti dijadikan dalam satu artikel, apakah benar begitu? Ya benar Bu Lila ya. Jadi satu artikel saja, tidak usah buat 2 artikel, nanti tidak selesai begitu. Jadi satu artikel Jadi memang saja. ya. Jadi memang di dalam panduannya tertulis 1 draft artikel yang siap publish. Kalau memang bisa mengumpulkan 2, ya alhamdulillah. Tetapi kewajiban untuk tagihan atau kewajiban tagihan laporan akhir itu ada 1 artikel yang siap publish. Dan mungkin bisa dipilih yang terbaik yang mana. Mungkin itu ya Pak Ibat. Sudah siap ya atas nama Yolanda Aditya. Hanya 1 artikel, draft artikel yang siap publish, draft ya. Jadi nanti dari kami akan membantu bagaimana artikel itu supaya baik dan siap publish di jurnal pengabdian. Draft. Jadi jangan malu-malu, tulis dulu yang bisa Anda tulis. Kemudian nanti disampaikan kepada dosen penggeraknya karena harus diketahui dan bisa disampaikan juga ke LPPN. Mungkin itu ada tambahan Pak Ibar. Jadi nanti kami akan buatkan link Bitly-nya itu untuk unggah atau upload artikel apapun itu. Jadi maksudnya sesuai dengan template yang tadi Pak Ibar sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sudah mengerti dan paham. Tetapi seandainya masih ada yang masih salah dalam proses pembuatan atau mungkin tidak tepat, tidak menggunakan kata-kata, tetap diunggah saja di dalam Bitly tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui artikel mana yang siap publish dan mana yang belum, nanti kami akan editkan itu ya Pak Ibat ya. Betul, ya? Betul. Jadi kami tetap menghargai adik-adik, kami tetap menghargai dan itu adalah membiasakan adik-adik untuk menulis di dalam penulisan artikel. Itu saja tujuannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk membuat artikel. Ya Bu Lila, Pak Ibat. Bertanya ya? Oke, bertanya. Boleh? Tanggal 25-26, ya. 25-26 itu presentasi 45 kelompok. Yang dimaksud ini berarti bukan artikel. Halo. Ya. Tidak 25 Ibu Titi, karena ya, 25 itu masih tanggal 6. Di 26 dan 27. Sabtu dan Minggu. Oh ya. Ya. Terus yang dipresentasikan itu adalah prokernya 45 kelompok dengan 2 permasalahan di dalam 1 judul ya. Kemudian terkait dengan artikel yang spesifik tadi, yang sesuatu yang mau di-upload tadi ya. Itu kapan itu? Apakah setelah selesai kegiatan ini, kemudian mahasiswa fokus ke sini dulu, kemudian apakah artikel yang mungkin akan beliau sampaikan tadi, itu terakhir aja gimana? Ini kan ada dua pekerjaan. Bagus sebenarnya, bagus. Cuman bagaimana yang utama yang didudukkan yang mana? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari saya dulu atau Pak Ibat yang menjawab terkait dengan waktu? Monggo Bu Lila. Ya. Jadi kalau untuk artikel kami berikan batas waktu 1 minggu setelah penutupan. Jadi dalam waktu 1 minggu itu terakhir untuk menguploadan. Kami memang menyadari bahwa begitu banyak aktivitas kegiatan, jadi semua berbarengan, mungkin ada yang mau ujian proposal, mau bimbingan tugas akhir. Kami menyadari hal tersebut, tetapi kami masih memberikan kelonggaran kurang lebih 1 minggu ke depan. Mungkin
Mungkin itu Pak Iqbal. Ya, mungkin sekalian waktu presentasi kelompok mungkin dari Pak Ibat, Bu Lira, dan para dosen yang lain itu bisa mungkin menyimpulkan ya. Gimana? Untuk presentasi kita bagi Bu, nanti waktunya tidak terlalu lama. Jadi ada 45 kelompok, itu harapannya akan tampil semuanya dalam waktu 2 hari, tanggal 26 dan 27. Itu presentasi hasil yang sudah dibuat. Apapun itu, berupa model, berupa poster, yang penting yang ada hubungannya dengan produk KKN TKK. Saya kira sudah banyak produk yang ada dibuat. Maka dari itu kita juga perlu tahu, tidak hanya kita, semua masyarakat yang ada di sekitar kita harus tahu produk yang sudah dibuat oleh adik-adik semua, dan itu perlu diaspirasi, perlu diberikan acungan jempol bahwa adik-adik di masa pandemi ini sudah bisa menghasilkan karya dari pola model KKN TKK. Sehingga nantinya kami memberikan kesempatan kepada semua kelompok sebanyak 45 kelompok itu yang kita bagi selama 2 hari. Jadi yang didahulukan adalah presentasi hasil produknya. Untuk artikelnya kami masih artikel dan laporan akhir kami masih memberikan waktu sampai seminggu setelah kegiatan ditutup. Mungkin itu Pak. Jadi kita masih memberikan toleransi Pak ya untuk 1 minggu berikutnya gitu. Ikhlas semuanya kalau kita berikan waktu hanya 1 minggu. Jika masih ada unek-unek ya disampaikan saja apa kendalanya. Tapi yang terpenting kita sudah mengulur waktu untuk laporan akhir, finishing sampai artikel itu 1 minggu setelah penutupan. Kemudian ini saya sampaikan Pak Ibat di chat. Nah, di chat ada berapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang mana boleh mulai? Oke. Kita pilih saja, tadi sudah dijawab untuk terkait dengan artikel. Nah, ini masih ada pertanyaan yang terkait dengan laporan individu. Dari From Arif Wijaya. Pertanyaannya, untuk penulisan laporan individu per hari apa per minggu? Ya. Jadi ternyata hingga detik-detik menjelang KKN ini akan diakhiri, masih bingung terhadap laporan individu per hari atau per minggu. Perlu dijawab, Pak Ibat? Ya, saya kira untuk laporan individu ya logikanya adalah per hari. Jadi ada 30 laporan individu. Maksudnya kan itu ada ini ya, ada template-nya begitu kan di print seperti yang ada di contoh itu. Nah, ya misalnya mulai tanggal 23 ngapain, 24 ngapain, mulai bulan November kegiatannya seperti apa gitu. Jadi Saudara Arif Wijaya, tolong untuk Anda apabila belum paham bisa langsung japri kepada saya atau Pak Ibat atau dosen penggeraknya langsung ya, karena Anda masih bingung menanyakan tentang laporan individu. Semoga setelah ini Anda tidak bingung dan segera bergerak. Terima kasih. Nah, ini ada yang menjawab per minggu aja. Lah, ini kan sudah dijawab sendiri, padahal itu tidak jawaban yang harus sebenarnya. Oke, kami persilahkan. Ini sepertinya sudah ada yang melambaikan tangan. Kami persilahkan. Pak Sinten, mungkin dikenalkan, kemudian pertanyaannya kepada siapa? Bu, selamat malam. Assalamualaikum, Bu. Iya, saya Riawanto dari kelompok Salim, Bu. Yang mau saya tanyakan pertama terkait kewajiban mahasiswa ini kan untuk tiap kelompok kan hanya melaporkan laporan akhir saja. Terus ketika untuk ke artikel itu kan seharusnya dari laporan akhir itu diekstrak lagi. Karena terkait template-nya artikel kita terbatas terkait jumlah halaman dan sebagainya.
Nah, untuk terkait artikel ini, tanggung jawab bersama kelompok bersama dosen pembimbing atau hanya tanggung jawab dosen pembimbing saja untuk membuat laporan akhir itu dikonversikan menjadi sebuah artikel ilmiah. Atur mawon Bu sementara. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa Pak Ibat dulu yang menjawab. Ini Ya, perlu persamaan persepsi. Sepertinya malam hari ini kita samakan persepsi kita terkait dengan penulisan artikel. Monggo Pak Ibat. ya. Jadi, alhamdulillah. Jadi untuk artikel ilmiah dari KKN itu adalah tanggung jawab kelompok ya yang dibimbing oleh dosen penggerak. Dua-duanya sama pendidikan ya. Untuk mahasiswa itu memang itu menjadi luaran. Nanti untuk dosen ya tentu karena sebagai dosen penggerak, dosen pendamping, maka ya wajib mendampingi, wajib membimbing penulisan tersebut. Karena kalau dosen udah biasa membuat artikel, jadi merem aja udah bisa kalau dosen ini. Jadi jangan khawatir mahasiswa, silakan konsultasi kepada masing-masing. Nanti soal akan dibimbing dengan sesuai jam terbang dosen ya. Jangan khawatir. Dan nanti kalau memang masih ada problem, silakan LPP siap mengawal ya Bu Lila ya sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun ini sebentar lagi awal tahun. Nanti kita kawal betul sehingga artikel ini memang menjadi kebanggaan kita bersama. Sepertinya di Indonesia kalau betul ini tertarget ya, kita bisa tercapai, kayaknya baru Bu Lila yang bisa menghasilkan keluaran artikel gitu ya. Jadi ini motivasi kita bersama, jangan dilihat sebagai waduh LPB penggawaian. Ini adalah kegiatan kita bersama, ini kita bersama untuk institusi kita bersama. Saya kira itu Bu Lila. Oke, terima kasih Pak Ibat. Kepada saudara yang bertanya sudah jelas ya jawabannya ya, Bapak atau Pak Arif? Pak Arif? Pak Ari? Pak Ari sampun jelas deh? Sampun jelas ya Pak? Selamat bekerja Pak. Sukses. Ya, tagline-nya berarti selamat bekerja Bu Lila ini. Buat laporan. Selamat bekerja ngebut membuat laporan. Kemudian untuk yang pertanyaannya saudara Arif ini sudah ya, saya kira sudah cukup jelas ya Pak Ibat ya, karena sepertinya Monggo masih banyak ya pertanyaannya. Ya, karena ini juga ada pertanyaan yang lainnya. Kemudian untuk presentasi, ya ini dari Muhammad Basit. Untuk presentasi, apakah yang presentasi semua anggota kelompok? Nah, jawabannya bisa diatur. Diatur secara adat siapa yang akan tampil nanti pada saat presentasi, tetapi semua mensupport. Ya karena tampil itu dilihat orang banyak, kita memberikan yang terbaik. Nah itu nanti diatur untuk komunikasi skill yang baik, siapa yang PD yang menyampaikan di depan masyarakat. Ya masyarakat ya nanti kan ditampilkan dilihat oleh beberapa sivitas akademika yang lain ya, tidak hanya UMA saja, karena memang arahan kita adalah output daripada mahasiswa KKN ini bisa terlihat di kampus-kampus yang lain bahwa di masa pandemi ini kita masih bisa berkarya, kita bisa survive, kita bisa melakukan pembelajaran intrakurikuler yaitu kuliah kerja nyata. Itu bisa diatur Muhammad Basit ya, untuk penyampaian presentasinya. Kemudian ini dari Rifan, manajemen. Mohon izin bertanya, karena kendala jaringan jadi kadang terputus. Untuk laporan individu, apakah dicetak dengan logbook harian selama 30 hari atau hanya upload software saja? Nggih, terima kasih. Jadi, Saudara Rifan, cetak laporan individu selama 30 hari betul dan dijilid dengan cover berwarna
Nah, ini sudah dijawab oleh cetak oleh temannya ya, sudah. Berarti saudara Rifan sudah tidak boleh bingung lagi. Kemudian laporan individu itu nggak sama atau sama log. Nah, ini ya. Saudara Wuri ya sama. Jadi dalam laporan individu yang dilaporkan ada logbooknya yang dilakukan selama 30 hari, saudara Wuri. Silakan nanti jawab saya kalau belum jelas. Kemudian untuk presentasi kelompok mulai pagi apa malam? Enggak dulu ya. Diatur sendiri secara adat supaya ada kolaborasi yang baik antara anggota satu dengan yang lainnya. Kemudian ini dari Arif sendiri, mungkin kalau masih ada di ruang silakan, karena banyak pertanyaannya disampaikan oleh Pak Arif ini. Kita di sini ingin tahu perkenalan dengan saudara atau bapak atau Mas Arif Wijaya. Jika masih ada di Zoom ini, silakan bertanya secara live, karena banyak pertanyaan yang disampaikan. Tujuan kami adalah supaya Anda paham, tidak ada kebingungan ya. Karena yang disampaikan ini masih bingung gitu. Karena dari beberapa dospem berbeda-beda, ada yang per minggu juga. Nah, ini mungkin saudara Arif tadi diaktifkan terlebih dahulu, mungkin saudara Arif, kami berikan kesempatan kepada Mas atau Bapak Arif bisa menyampaikan pertanyaannya secara live karena banyak sekali yang ditanyakan. Kemudian dari Gian, kelompok kami mengerjakan 2 proker dengan 2 tema yang berbeda. Apakah laporan akhirnya cukup kita pilih dari salah satu yang paling menarik untuk dibahas? Jawabannya tidak dipilih. Jadi Anda itu dari 4 program unggulan, yaitu yang pertama kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan, itu program yang ada, 4 program unggulan yang ada. Kemudian harus memilih 2 tema. Harus memilih 2 tema, nah otomatis di sini tidak dipilih lagi laporannya. Karena pertanyaannya Anda, apakah laporan akhirnya cukup kita pilih? Ya tidak. Ya berarti dalam 2 tema itu dijadikan 1, dibendel dalam laporan akhir dengan sistematika yang sudah kami sampaikan. Ya, saudara Dian mungkin sudah jelas ya, jadi tidak dipilih lagi. Ya 2 tema itu dijadikan 1 dalam laporan akhir. Kemudian dari Afinuddin. Bu, laporan individu saya dari awal 11 hari kegiatan, apakah boleh? Karena saya nggak setiap hari melakukan kegiatan individu. Ditanyakan lagi ya kepada dosen penggeraknya. Mana ini sudah detik-detik di minggu terakhir. Dipersilahkan tanya langsung kepada dosen penggeraknya. Ini lagi Pak Ibat untuk menyampaikan pertanyaan dari Septian Ardi Wardana. Izin bertanya, proker dari beberapa kelompok itu ada yang di luar kampus, contoh penyuluhan di warung dan ibu-ibu PKK di desa. Itu beda tempat. Jadi untuk analisa pada laporannya bagaimana? Ya. Kalau memang ini temanya berbeda, misalnya penyuluhan di warung terkait dengan peningkatan omset penjualan, kemudian satunya ibu-ibu PKK terkait dengan sosialisasi kesehatan, misalnya ya analisisnya ya jelas berbeda. Tapi dalam 1 laporan akhir, kan begitu ya. Gitu ya Pak Ipat ya? Halo? Menambahi Bu Lila. Apa ini? Gimana, mungkin ada tambahan dari Bapak? Kalau penangkapan saya, kan ini tidak jelas itu pertanyaannya. Jadi gini Bu Lila, nanti untuk Septian ya, Septian Ardi DKK dan kawan-kawan, itu nanti bisa dimasukkan di analisis situasi. Jadi mitranya itu banyak kalau kita lihat ya. Ada warung, silahkan. Jadi mitra 1 nanti warung. Ya.
Mitra Satunya 2 ibu itu PKK. PKK. Kemudian apalagi terserah, itu nanti sebagai mitra. Nah, tiap mitra itu ada metode, ya kan? Silahkan metode dimasukkan. Tiap mitra juga ada hasil, silahkan. Jadi tambah bagus. Kalau banyak macam-macam, ini tambah bagus. Berarti kan kegiatannya banyak, Bu Lila. Ini luar biasa, Ya. begitu ya. Betul. Nah, nanti silahkan Gitu. disampaikan hasilnya seperti apa, ya outputnya seperti apa. Gitu. Jadi jangan dibingung gitu ya. Malah bagus kalau banyak sasaran atau banyak mitra sehingga mahasiswa memang ber-KKN ya memang ber-KKN begitu. Saya kira itu Bu. Ya, terima kasih Pak Iba. Jadi terus ya Mas Septian ya, tidak ada masalah. Cari lagi mungkin komunitas yang lain untuk objek sasaran, silahkan. Kemudian Pak Arief ya, sampun terima kasih. Ya, terima kasih kembali saya sampaikan Pak Arief untuk yang bertanya. Kemudian mungkin masih ada waktu 21.10, kira-kira kurang 5 menit ke depan kita akan segera akhiri sosialisasi sharing session pada malam hari ini. Kami masih memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan dosen penggerak. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Jika ada yang perlu didiskusikan, jika ada sumbang saran, kami masih menerima dengan lapang dada dan dengan tetap semangat. Kemudian jangan lupa kami sampaikan kepada adik-adik, tolong untuk dihadiri kegiatan webinar pendidikan. Itu juga salah satu sumbangsih dari adik-adik KKN TKK, kelompok Ki Hajar Dewantoro, yang akan tampil pada webinar seri pendidikan tanggal 19 Desember 2020. Jadi adik-adik bisa melihat bagaimana hasil-hasil KKN TKK bidang pendidikan itu nanti di tanggal 19 dan insya Allah akan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo sebagai keynote speaker dan dari guru-guru SMP atau di pendidikan dasar yang memberikan sumbangsih terkait dengan literasi digital pada masa pandemi. Kemudian dihadiri oleh guru-guru di pendidikan dasar, baik itu SD maupun SMP, dari mahasiswa yang saya banggakan, kemudian dari dosen-dosen, dari praktisi yang mudah-mudahan tidak ada halangan di tanggal 19. Dan untuk mahasiswa kami harapkan ini sebagai wajib kehadiran Anda, karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang mungkin itu berguna karena ditandatangani langsung oleh pimpinan, Rektor Umaha, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh adik-adik semua, tidak hanya pada bidang pendidikan, mungkin bidang-bidang yang lain, dan tidak hanya pada KKNT kelompok Ki Hajar Dewantoro saja, kami masih menunggu untuk kelompok-kelompok yang lain di episode yang lain sebelum kita tutup acara KKN di tanggal 26 dan 27 Desember 2020. Ini masih ada di detik-detik terakhir ada pertanyaan. Ini dari Vira Dwi Damaya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Kelompok kita sudah menyelesaikan proker Pak Bu, semua sudah terselesaikan, tinggal edit video dan menuntaskan laporan kelompok. Baru pada malam ini mendapatkan informasi harus ada pretest dan post-test. Bagaimana? Apakah kita mengulang proker kita atau bagaimana solusinya Pak Bu? Langsung saya jawab. Jadi tidak harus ya, karena namanya metode pretest post-test ya disesuaikan dengan tema yang Anda ambil yang mudah. Kalau memang tidak ada tapi sudah memiliki dampak dengan metode yang lain ya silakan saja. Tidak harus ada pretest atau post-testnya, tetapi di dalam laporan itu sudah menunjukkan ada peningkatan mungkin dari model yang lain. Tidak model pretest atau post-test, model questionnaire atau model yang lain. Jadi intinya tidak harus tidak harus pretest atau post-test. Mungkin punya metode-metode yang lain yang bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sebelumnya.
Itu saja. Mungkin Pak Ipat ada tambahan? Silakan. Oke, jadi contohnya begini. Saya selalu ngomong Sule karena tadi saya baru beli yang Sule. Silakan nanti kalau mahasiswa KKN punya produk lain ya, silakan. Jadi contoh kayak Sule tadi misalnya, saya tanya mahasiswa, ternyata sebelum mahasiswa turun KKN, jumlah botol yang dijual, kalau sebelumnya bukan botol, tetapi susu kedelainya itu di wadah plastik begitu. Mahasiswa berinovasi untuk memberikan link supplier untuk beli botol. Berarti kan sebelumnya hanya pakai plastik ya. Sebelum KKN pakai plastik. Setelah KKN ternyata mitra memakai botol. Berarti kan itu bagus, ada peningkatan. Yang kedua, sebelum KKN mitra tidak mempunyai label, ya kan? Setelah KKN mitra ternyata punya label gitu ya. Kemudian sebelum KKN omsetnya mitra cuma 500.000 misalnya. Setelah KKN omsetnya mitra bisa 1 juta. Itu adalah sebagai salah satu indikator pencapaian untuk pengabdian masyarakat, khususnya KKN. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Lila tadi, tidak harus post-test dan pre-test, tidak harus kuesioner. Banyak cara-cara lain untuk kita melihat peningkatan peningkatan kinerja pengabdian itu atau KKN itu. Kalau memang nanti masih bingung apa yang analisa apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa KKN terkait program kerjanya, silahkan ya, bisa japri Bu Lila, bisa japri kami dari LPPM atau langsung ke dosen penggerak begitu ya, silahkan. Yang penting kita saling support begitu ya Bu Lila ya, jadi biar sama-sama kita bisa menuntaskan target yang jujur kami impikan ini dari LPPM. Tahun 2019 itu kalau tidak salah hanya 1 artikel Bu Lila yang berhasil dipublish. Mudah-mudahan tahun 2020 ini dari 44 artikel bisa separuh, itu udah luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi kinerja pengabdian yang baik nanti di rumah. Saya kira begitu Bu Lila. Bu Lila? Jadi mungkin ada tambahan sedikit ya tadi terkait dengan pretest dan post-test itu sepertinya malah menambah beban ya. Kami tidak ingin yang hadir di sini mahasiswa ini malah tambah ngeluh, pusing, tidak ya. Tapi kita ini memberikan arah yang terbaik ya untuk sebuah pelaporan. Karena emang kalau kita punya data, tapi data itu tidak berdampak ya. Maka dari itu kami muncullah istilah post-test, pre-test, dan sebagainya, mungkin perhitungan ke statistik. Nah, itu sebenarnya arahnya pada pelaporan yang baik adalah seperti itu. Tapi kita perlu belajar bersama-sama, ya kalau memang belum, tadi seperti katakan Pak Ibat, ya tidak harus pre-test post-test, tapi model yang lain kami persilahkan. Nah, yang untuk pre-test post-test itu bisa dilakukan untuk tema pendidikan. Ya, bisa, itu sangat bisa. Untuk membuat terkait peningkatan pretestnya bagaimana, kemudian setelah post-testnya bagaimana, nah itu bisa mendapatkan sebuah data yang kuantitatif. Itu nanti akan sangat berguna sekali, dan mungkin pada saat berguna dan itu bisa dibaca oleh masyarakat yang detail itu pada saat Anda menyampaikan hasil penelitian itu pada artikel pengabdian masyarakat. Jadi itu lebih jelas di dalam metodenya, di dalam hasilnya berupa grafik, ternyata ada peningkatan berapa persen. Nah, itu sangat bagus sekali untuk data yang kualitatif. Jadi harapan kami untuk menambahkan kita bukan menambah beban, tapi itu adalah sebuah inovasi ya untuk mengolah sebuah data. Kemudian untuk bidang kesehatan juga bisa ya. Jadi misalnya tadi memberikan langkah-langkah dalam mencuci tangan yang baik dan benar itu kan kalau sebelum di pre-test mungkin diberikan beberapa soal, kemudian setelah di post-test hasilnya bagaimana, nah itu juga bisa. Dan itu insya Allah kami terapkan dan mudah-mudahan jika ada waktu nanti kami sampaikan, karena kita ada 3 mahasiswa yang saya suruh ya, saya bimbing begitu untuk membuat pretestnya seperti apa, post-testnya seperti apa, sehingga nanti kita bersama-sama untuk mengolah data itu menjadi data yang bisa berbicara bahwa ada peningkatan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Ya, untuk mendapat jawaban dari saudara Vira. Kemudian ini dari
Sepertinya ini dari dosen penggerak ya, terkait dengan jurnal-jurnal pengawas apa saja yang direkomendasikan untuk memuat artikel KKN ini. Kemudian dilanjutkan, hampir sama pertanyaannya. Jadi satu yang saya jawab, ini ada dari Yumaris, pengabdian masyarakat. Kemudian mungkin juga dari Pak Ipat mungkin punya link-link ya, kita sesama LPPM seluruh Indonesia mungkin punya link terkait dengan artikel yang siap publish di Sinta. Mulai Sinta berapa Pak Ipat untuk jurnal pengabdian? Target kita sebetulnya nggak muluk-muluk, Bulila. Yang penting tidak muluk-muluk ya. Bisa Sinta 6. Bisa publish di 6. jurnal, alhamdulillah, nggih. Oke, nggih. Baik. Ya mudah-mudahan gimana Pak Ipat? Sebetulnya nanti ini kayaknya pertanyaan Pak Zam. Saya searching ini akunnya namanya Universitas Mari Basim Latif, ternyata Pak Zam kalau betul. Jadi nanti yang bertugas untuk mempublish itu adalah LPPM ya. Tetapi nanti kami berikan lagi ke dosen penggerak. Jika mau dipublish oleh dosen penggerak, ya monggo. Kita malah akan dengan senang hati belilah ya. Tetapi jika nanti dosen penggerak, udahlah serahin LPPM saja, kita siap begitu ya untuk mempublish dengan nama ya dosen penggerak, bukan nama LPPM begitu ya, bukan nama tim LPPM, begitu, tapi nama mahasiswa yang ber-KKN dan corresponding autornya adalah dosen penggerak. Jadi begitu begitu. Insya Allah LPPM siap awal begitu ya untuk seluruh artikel yang nanti sudah siap untuk dipublish. Baik, terima kasih. Karena waktu jualah yang memisahkan acara pada malam hari ini, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ya Pak Ipat ya, karena janji kita 21.15 akan diakhiri, sekarang sudah lebih 10 menit agak molor. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada peserta webinar, mahasiswa dan dosen penggerak. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih pada adik-adik di room chat ini sudah paham. Terima kasih kembali kami sampaikan. Dan jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas, kami menerima via chat by WhatsApp, mau Japri, mau kepada LPPM, kepada siapa, kami siap membuka seluruh keluhan dari adik-adik mahasiswa semuanya terkait dengan bagaimana permasalahan yang masih dihadapi selama pelaksanaan KKNT KK 2020. Mudah-mudahan malam ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga tidak ada hal yang rugi pada malam hari ini, untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita dengan bukti bahwa malam hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama, untuk berdiskusi demi tercapainya suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, saya selaku di sini FC merangkap moderator, merangkap ya semuanya. Di sini tim squad kita ya. Saya juga terima kasih pada operator yang dari pagi sampai hari ini masih setia mensukseskan acara ini. Terima kasih sekali lagi. Dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Salam sehat, hebat untuk semuanya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.